Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Jala selamat hari Natal nanti kita sambutkan. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di dalam sukacita Natal, puncak perayaan Natal pada hari ini, tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanatkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, suatu kali ada seorang ateis, seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang berusaha untuk menguji keadilan Tuhan. Jadi dia memakai beberapa perbandingan. Dia melihat, gak adil Tuhan ini. Masa anjing dibandingkan dengan babi? Anjing mancung hidungnya, tetapi babi pesek hidungnya. Kemudian dia bandingkan lagi antara orang Amerika dan orang Afrika. Orang Amerika itu putih-putih, ganteng-ganteng, cantik-cantik, kaya-kaya pula. Tetapi orang Afrika itu hitam, jelek, miskin-miskin pula. Gak adil Tuhan itu. Kemudian dia melihat perbandingannya dengan pohon. Dia melihat ada pohon jambu, besar pohonnya tetapi kecil buahnya. Sementara pohon nanas, kecil pohonnya, besar buahnya. Dia mencoba menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak adil. Akhirnya tertidurlah dia di bawah pohon jambu. Pada waktu dia tertidur, jatuhlah buah pohon jambu itu mengenai kepala. Apa yang dia katakan? Puji Tuhan, untung saja buah pohon jambu ini tidak sebesar buah pohon nanas. Seandainya sebesar buah pohon nanas, udah mati aku. Saudara-saudara, kita sebagai manusia terbatas melihat dan memahami tentang Allah, apalagi memahami keadilan Allah, bahwa Allah itu memang adil dan penuh kasih. Melalui peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah kita, itu merupakan bagian dari bentuk dari keadilan Allah. Firman Tuhan tadi telah menggemakan
daging. Logos, saks, egeneto. Firman itu telah menjadi daging. Ini keadilan Allah. Mengapa disebut keadilan Allah? Bayangkan, firman itu adalah pencipta. Dia ada sebelum semuanya ada. Dialah yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Menjadikan dari yang nol, yang tidak ada sama sekali, menjadi ada. Dia pencipta. Tetapi sekarang dia masuk menjadi ciptaan. Dia pencipta, tetapi dia harus masuk menjadi ciptaan. Yang dikatakan dalam teologi Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 1-11, dia berkenosis, dia mengosokkan diri, dia membuang jubah keilahiannya. Dia yang transenden itu, dia buang ketransendenannya menjadi imanen, menjadi ciptaan. Itulah keadilan Allah. Allah yang mau menjadi manusia sebagai wujud ungkapan kasih Allah yang luar biasa kepada ciptaannya yang telah dikuasai oleh dosa. Karena itu saudara-saudara, menarik sekali bahwa di dalam firman itu yang telah menjadi daging itu, yang telah berada di tengah-tengah kita, Immanuel, Elohim yang transenden, Elohim Allah yang transenden menjadi Immanuel, Allah menjadi manusia, Allah beserta kita. Itulah keadilan Allah, bahwa ketika Allah menciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah tidak membiarkan kita menderita begitu saja. Allah tidak membiarkan kita hancur. Allah hadir di tengah-tengah penderitaan umat manusia. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan melalui makna firman Tuhan. Yang pertama adalah kerendahan hati yang Tuhan. Allah berkenosis, mengosongkan diri. Allah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan dalam peristiwa kematiannya, Allah berada di dunia orang mati untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah hancur, yang dalam proses kehancuran oleh karena dosa. Yang di dalam teologi Apostel Petrus dikatakan bahwa roh Allah, roh Yesus itu selama 3 hari di dalam dunia orang mati. Roh itu menginjili roh-roh yang belum mengenal Kristus, roh-roh sebelum kedatangan Kristus. Itulah keluar biasa Allah. Hakomio beri, rahasia Allah beri. Mau dosia di bagasan pikiran, tetapi itulah Allah yang 3 hari di dalam dunia orang mati itu ternyata menginjili, menarik roh-roh yang belum mengenal Kristus, menarik roh-roh yang belum mengenal keselamatan Allah. Sedemikian luar biasanya Allah tidak hanya menjadi pencipta, tetapi juga menjadi ciptaan. Tidak hanya menjadi ciptaan, tetapi juga masuk ke dalam yang lebih rendah dari ciptaan itu adalah dunia maut. Bahwa sebenarnya kelahiran Yesus adalah juga wujud dari pengorbanan Allah yang dari kemahakuasaannya itu, yang dari kemahatransendenannya itu, yang dari maha kesuciannya itu, kekudusannya itu menjadi hina, menjadi manusia. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan melalui firman Tuhan di dalam melalui peristiwa, melalui perayaan Natal kita pada hari ini. Yang pertama, mengajak kepada kita sebagaimana Allah pencipta yang mau menjadi ciptaan, Allah yang mau merendahkan diri, Allah yang mau hadir tengah-tengah kita, mengajak kita agar kita pun memiliki sikap yang seperti itu, merendahkan diri. Tidak ada artinya kesombongan, tidak ada maknanya kesombongan, tidak ada gunanya kesombongan, sedikit pun tidak ada gunanya. Dan dosa yang membuat manusia menjadi sombong. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Posisi Allah dengan manusia itu seperti ini Allah, ini manusia. Ketika dosa masuk ke dalam diri manusia, manusia ingin menjadi seperti Allah. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan ketika Allah menciptakan manusia, Allah menghembuskan napasnya. Roh Allah ada di dalam diri manusia. Iblis mengiming-imingkan engkau akan bisa menjadi Allah seperti Allah. Itulah dosa. Ketika dia ingin menyombongkan diri, mengakukan diri atas segala yang ada dalam dirinya. Itulah sebagai sumber kehancuran di dalam diri manusia. Ketika dosa hadir dalam kehidupan manusia, manusia menjadi sombong dan angkuh. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi yang menarik. Suatu kali suami istri tidak bercakap-cakapan dan masih pakulingan di sebuah rumah. Jadi kebetulan suaminya ini agak sombong. Dia berpikir, aku tuan rumah, aku kepala
keluarga. Tidak mungkin aku dahulu menyapa istriku. Akhirnya dia ingin beristirahat malam. Kebetulan esok hari dia harus apel oleh karena pegawai negeri. Sementara dia sering bangun kesiangan dan biasanya istrinya lah yang membangunkannya. Dia biasa bangun jam 9. Sementara dia harus bangun jam 6 pagi. Akhirnya dia buat di dalam sebuah surat, mamanya si Anu, bangunkan aku jam 6 pagi ya. Diletakkanlah surat itu di atas bantal istrinya tersebut. Tidurlah dia. Besoknya kaget dia. Rupanya dia sudah bangun jam 9 pagi. Dipanggilnya lagi istrinya, mama si Anu, sini kau. Kenapa tidak kau bangunkan aku jam 6 pagi? Sudah dibuat di kertas itu. Mama si Anu, bangunkan aku jam 6 pagi ya. Akhirnya apa kata istrinya? Kau yang salah. Jam 5 pagi aku sudah bangun. Jam 6 sudah dibalas suratku. Bapak si Anu bangun sudah jam 6 pagi. Dari kamar saling bersurat-suratan. Apa yang dari kota Siani? Apa yang mau kita lihat dari situ? Kesombongan seorang suami, kesombongan seorang laki-laki. Rupanya dia yang pertama kali harus menyapa istrinya. Dia yang pertama sekali harus menyapa istrinya. Dia merasa sombong, merasa aku akhirnya malu sendiri. Bahwa kesombongan, keangkuhan hanya akan melahirkan kehancuran di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, melalui firman yang telah menjadi daging, melalui firman yang telah menjadi manusia, itu berarti firman itu ada tengah-tengah kita. Kita merasakan bahwa Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita merasakan bahwa Yesus juga hadir di tengah-tengah saudara-saudara kita. Ada sebuah biara yang akan gulung tikar. Seorang pemimpin biara tersebut mencari solusi bagaimana biara ini tidak gulung tikar karena hanya 5 orang saja yang ada di dalamnya. Akhirnya dia dapatlah solusi dari seorang bijak. Katanya, di antara kalian ada Tuhan Yesus. Akhirnya disampaikan kepala biara inilah kepada kawan-kawannya bahwa di antara kita ada Tuhan Yesus. Mereka masing-masing berpikir, jangan-jangan Yesus itu ada di dalam diriku, jangan-jangan Yesus itu ada di dalam diri kalau saudaraku. Karena itu aku harus hati-hati berpikir, aku harus hati-hati berasa, aku harus hati-hati bersikap terhadap saudaraku. Begitu indahnya biara tersebut. Dan itulah yang membuat orang-orang di sekitar biara itu tertarik. Indah sekali biara tersebut. Indah sekali persekutuan di tengah-tengah biara tersebut. Indah sekali kasih yang terwujud di tengah-tengah biara tersebut. Akhirnya biara yang akan gulung tikar ini kembali bangkit setelah warga masyarakat di sekitar melihat begitu indahnya keberadaan biara di situ. Demikianlah juga saudara-saudara kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Kristus yang telah lahir itu. Perilaku keteladanan Kristus hendaknya hidup di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagaimana yang dikembangkan dalam ayat 4 tadi, firman itu adalah kehidupan, dan kehidupan itu adalah terang manusia. Bagaimana kehidupan orang percaya memancarkan sinar kasih dan kemuliaan Allah, sehingga setiap orang percaya itu menjadi daya tarik. Gereja itu menjadi daya tarik untuk orang mendapatkan berkat. Dan tidak hanya itu saja, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Natal, kelahiran Tuhan Yesus, mengubah hidup kita menjadi manusia-manusia yang rendah hati dan manusia-manusia yang senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, yang boleh menghantarkan kami tengah-tengah baik kudus-Mu ini, sehingga kami boleh bersukacita di dalam perayaan Natal ini. Sungguh kelahiran nyata. Engkau yang transenden itu, Engkau yang maha kudus itu, Engkau yang maha kuasa itu, Engkau yang adalah pencipta, boleh menjadi ciptaan, bahkan sangat hina. Bapa dalam kasih Kristus, terpujilah atas keadilan-Mu yang sungguh kami rasakan. Begitu pedulinya Engkau atas kemanusiaan kami, sehingga kemanusiaan kami yang telah hancur Engkau angkat menjadi manusia-manusia yang mulia di hadapan-Mu, manusia-manusia yang berarti di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kelahiran-Mu, sukacita Natal ini boleh kami bawa di tengah-tengah keseharian kami, sehingga di tengah-tengah kehidupan kami sungguh-sungguh boleh memancarkan sinar kemuliaan Allah, kami sungguh-sungguh boleh memancarkan cinta kasih Allah, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi kesukaan bagi orang lain. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada, teramat khusus Om Bastian, anak situal butar-butar yang dirawat di rumah sakit, yang saat ini berada di ruang ICU. Bapa dalam kasih Kristus, menyatakan mujizat-Mu buat orang tua kami ini, berikan kekuatan kesehatan kepadanya. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji nama Tuhan sambil